Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu harap apa kabar kalian? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, materi kita hari ini adalah tentang oksigen terlarut atau DO. Jadi, oksigen dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk pernapasan ya, untuk melangsungkan proses metabolisme yang ada dalam tubuh. Nah, oksigen juga diperlukan untuk proses oksidasi bahan-bahan organik maupun anorganik. Nah, sumber utama oksigen dalam perairan itu berasal dari proses difusi dari udara bebas. Jadi proses difusi itu masuknya oksigen ya dari konsentrasi tinggi ke rendah ya. Jadi dari udara ke air. Dan juga sumber oksigen lainnya adalah dari hasil fotosintesis organisme air ya, yang hidup di dalam perairan. Kecepatan difusi oksigen di udara tergantung dari beberapa faktor seperti kekeruhan air. Semakin keruh air, maka semakin sukar oksigen untuk berdifusi ke dalam air. Lalu suhu, semakin tinggi suhu, kadar oksigen dalam air itu akan semakin tinggi. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah suhu, oksigen akan semakin banyak. Salinitas juga mempengaruhi kadar oksigen. Semakin tinggi salinitas, maka kadar oksigennya akan semakin rendah ya. Semakin tinggi salinitas, kadar oksigen akan semakin rendah. Selanjutnya pergerakan massa air dan udara seperti arus, gelombang, dan juga pasang surut. Ini mempengaruhi kecepatan difusi oksigen dari udara ke air. Oksigen terlarut atau DO ya, disebut juga dissolved oksigen ya, disingkat DO atau disebut juga kebutuhan oksigen ya, merupakan salah satu parameter penting dalam analisis kualitas air. Nah, nilai DO ini diukur untuk menunjukkan kadar oksigen atau jumlah oksigen yang tersedia dalam badan air. Semakin besar nilai DO, maka mengindikasikan bahwa air semakin bagus kualitasnya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah DO-nya, maka kita bisa mengetahui bahwa air tersebut dalam keadaan tercemar. Pengukuran DO juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana badan air itu mampu menampung biota air seperti ikan dan juga mikroorganisme. Kemampuan air untuk membersihkan pencemaran juga ditentukan berdasarkannya banyaknya oksigen dalam air. Karena banyaknya pentingnya ini, maka pengukuran DO ini merupakan salah satu parameter yang penting dalam analisa kualitas air selain BOD dan juga COD. Untuk kandungan oksigen dalam air itu minimum 2 ppm. 2 ppm ini dalam keadaan normal dan tidak tercemar oleh senyawa beracun atau toksik. Kandungan oksigen ini sudah minimum untuk mendukung kehidupan organisme. Idealnya tidak boleh kurang dari 1,7 ppm selama waktu 8 jam. Nah, dan disarankan itu 5 ppm untuk kepentingan wisata bahari dan juga biota laut. Peranan oksigen ini tadi sudah ada sebutkan sebelumnya. Jadi dia indikator kualitas perairan. Kemudian sangat berguna untuk reaksi oksidasi maupun reduksi dalam air. Jadi dalam kondisi aerobik ini, oksigen ini diperlukan untuk mengoksidasi bahan organik dan anorganik ya yang ada dalam air. Terus dalam kondisi anaerobik, oksigen yang dihasilkan ini selanjutnya direduksi menjadi senyawa-senyawa kimia yang lebih sederhana dalam bentuk nutrien dan juga gas. Oksigen juga dibutuhkan mikroorganisme untuk organisme yang ada dalam air maupun mikroorganisme itu untuk pernapasan. Ya, mikroorganisme tertentu itu sangat berperan dalam menguraikan senyawa-senyawa kimia beracun menjadi senyawa lain yang lebih sederhana dan tidak beracun. Nah, karena banyaknya peranan oksigen, maka air buangan industri ataupun limbah sebelum dibuang ke lingkungan, ke badan air, maka harus diperkaya dulu kadar oksigennya.
analisa oksigen terlarut atau DO ini ada dua metode, ada dua cara. Pertama dengan metode titrasi Winkler istilahnya, dan yang kedua menggunakan instrumen yaitu metode elektrokimia. Kita ke metode titrasi Winkler dulu. Jadi metode ini masih banyak dilakukan. Prinsipnya menggunakan titrasi iodometri. Ya, masih ingat pelajaran di kelas 11. Titrasi iodometri adalah salah satu titrasi redoks ya. Jadi dia bekerja berdasarkan reaksi redoks, reduksi oksidasi. Ada iodometri, ada iodimetri. Kalau iodimetri itu titrasi langsung. Karena langsung kita titrasikan dengan I2. Sedangkan titrasi iodometri ini adalah titrasi tidak langsung. Jadi kita perlakukan dulu, kemudian nanti dibebaskan I2, lalu I2-nya yang kemudian direaksikan dengan natrium tiosulfat. Nah, jadi kalau di iodometri, larutan baku sekundernya adalah natrium tiosulfat. Nah, prinsip analisanya, sampel yang akan dianalisis terlebih dahulu ditambahkan larutan MnCl2, ini bisa diganti dengan MnSO4, dan juga NaOH-Ki sebagai reaksi oksigen. Kemudian nanti akan terbentuk endapan MnO2. Selanjutnya diasamkan menggunakan H2SO4, ini bisa H2SO4 pekat, ataupun menggunakan HCl. Nanti endapan tadi akan larut kembali dan juga akan membebaskan molekul I2. Nah, molekul I2 ini ekivalen dengan jumlah oksigen terlarut. Selanjutnya I2 yang dibebaskan ini yang akan dititrasi, yang akan bereaksi dengan larutan standar natrium tiosulfat dengan menggunakan indikator amilum. Jadi I2 ini kalau bertemu amilum dia akan berwarna biru. Jadi saat kita titrasi terus sampai I2-nya habis, maka warna birunya akan hilang. Maka perubahan warnanya itu dari biru menjadi tidak berwarna. Ini adalah reaksi yang terjadi. Jadi MnCl2 bereaksi dengan NaOH membentuk MnOH 2 kali plus 2 NaCl. MnOH 2 kali bereaksi dengan oksigen membentuk MnO2 plus 2H2O. Lalu MnO2 ini yang endapan tadi bereaksi dengan Ki dan air dalam suasana asam. Ini selanjutnya endapannya itu akan larut membentuk MnOH 2 kali dan membebaskan I2. Dan juga terbentuk 2KOH. I2-nya inilah yang kemudian bereaksi dengan larutan standar yaitu natrium tiosulfat. Ini oksigen ya, bukan karbon. Jadi bereaksi dengan Na2S2O3 yang ada di buret menghasilkan Na2S4O6 plus 2 NaI. Cara analisanya, ini alat dan bahan, ini alat yang diperlukan, ini bahan, ini adalah bagan kerjanya. Ini bagan kerja bisa juga kalian buat dalam bentuk gambar seperti ini ya. Oke, untuk supaya lebih jelas kita saksikan video berikut. Botol Winkler ya, mirip dengan botol Ranger. Oke, di sini dia menggunakan monosulfat. Oke, kalian jangan dipegang seperti itu nanti ya.
Oke. Dari awal. Jadi sampai warna birunya hilang. Oke, itu tadi video ini ya, cara analisanya. Jadi kurang lebih seperti itu. Metode berikutnya adalah metode elektrokimia. Jadi ini menggunakan instrumen namanya DO-meter. Prinsip kerjanya adalah menggunakan prop oksigen. Ini terdiri dari katoda dan anoda yang direndam dalam larutan elektrolit. Jadi propnya ini adalah berupa katodanya, katoda perak atau Ag, dan anodanya adalah timbal. Dan dilapisi dengan membran plastik yang bersifat semi-permeabel terhadap oksigen. Maksudnya di sini dia itu, jadi oksigen dia kayak ada puri-puri kecil gitu, tapi yang bisa lewat hanya oksigen, sementara zat lain tidak akan lewat. Makanya dia baca cuma oksigen. Reaksinya adalah seperti ini. Jadi di katoda dia oksigen ini akan menuju ke katoda, akan bereaksi dengan air. Lalu di sini ini adalah 4 elektron membentuk 4 OH-. Sedangkan di anodanya yang bereaksi adalah anodanya sendiri, yaitu Pb. Reaksi dengan OH- membentuk PbO2 plus H2O dan 2 elektron. Aliran reaksi yang terjadi tergantung dari aliran oksigen pada katoda. Jadi difusi oksigen dari sampel ke elektroda atau ke katoda tadi berbanding lurus terhadap konsentrasi oksigen terlarut. Jadi nilai yang terbaca di DO itu ya berbanding lurus terhadap konsentrasi oksigen yang ada di sampel. Nah, yang mana lebih baik, apakah metode Winkler ataupun metode elektrokimia? Nah, disarankan itu untuk pengukuran yang teliti lebih disarankan ya metode titrasi. Sedangkan metode elektrokimia ini ya mudahnya itu karena tidak terlalu repot, ya tinggal memasukkan elektrodanya saja ke sampel air, tapi nilainya tuh hanya kayak kisaran saja. Jadi kalau untuk pengukuran yang lebih teliti itu disarankan menggunakan metode titrasi. Nah, juga metode elektrokimia ini ya harus memperhatikan suhunya, suhu sampelnya, dan juga salinitasnya. Nah, ini Ibu membuat data pengamatan. Ini data pengamatan
hanya perkiraan Ibu ya, jadi bukan berarti ini benar-benar. Jadi di sini misalnya air sungai X, volume Tio keseluruhan, jadi seperti kalian tadi lihat di video, jadi pertama dititrasi dari kuning tua menjadi kuning muda ya, baru dikasih indikator, lalu dititrasi lagi sampai dia berubah dari biru menjadi tidak berwarna. Nah, itu volumenya dijumlahkan keseluruhan, bukan dirata-ratain ya. Jadi volume pertama sama volume kedua dijumlahin. Nah, ini Ibu sudah volume keseluruhan. Jadi 1,5, air danau Y 1,2 mili, air laut Z 0,9 mili. Volume botol Winklernya 100, ini dipakai semua titrasi. Dan natrium tiosulfatnya konsentrasinya setelah distandarisasi, ini distandarisasi menggunakan kalium kromat atau KiO3, didapatkan hasil standarisasinya adalah 0,0251 normal. Ingat ya, kalau menentukan konsentrasi itu 4 angka di belakang koma. Kalau kadar 2 angka belakang koma, kalau berat ya gram itu 4 angka belakang koma juga. Ini adalah rumus perhitungannya. Ini 8.000 ya. Ini 8. 8 itu adalah BST atau BE-nya ya, berat ekivalennya. Oksigen. Kenapa 8.000? Nah, ini karena mau dijadikan ppm. Jadi di sini sebenarnya 8 kali 1.000 sama dengan 8.000. Nah, ya, tugas kalian adalah kalian membuat laporan resmi ya, ditulis tangan sesuai data pengamatan di atas tadi. Nah, supaya seragam, ini adalah format laporannya, ada judul, tujuan, prinsip analisa, ini ada tadi di atas ya, kemudian dasar teori. Oke, kalau buat dasar teori, tidak mungkin cuma ada 4 baris, 5 baris ya, setidaknya 1 halaman itu penuh. Kemudian alat dan bahan, prosedur kerja, hasil atau data pengamatan yang di slide sebelumnya, perhitungan, kalian buat sendiri perhitungannya, lalu kalian bahas, di pembahasan itu yang kalian masukkan itu, apa fungsi-fungsi reaksinya, terus bagaimana reaksi yang terjadi, apa yang terjadi ya, misalnya saat ditambahkan ini dia akan membentuk endapan seperti itu. Saat ditambahkan ini endapannya akan larut kembali seperti itu. Kemudian kalian masukkan reaksi-reaksi kimia tadi, lalu kalian bahas hasilnya. Misalnya dari hasil pengukuran diperoleh kadar kandungan oksigen pada sampel air sungai ini sekian, air ini sekian, berdasarkan standar baku mutu air, gitu kan, standar baku mutu air, kadar tersebut masih memenuhi atau tidak ya, masih memenuhi syarat atau tidak. Seperti itu ya, jadi pembahasannya seperti itu, dan kalau pembahasannya seperti itu tidak mungkin pendek ya kan. Lalu kemudian simpulkan, kesimpulannya itu hasil pengukurannya saja, tapi bukan tabel dalam bentuk kalimat. Dari hasil pengukuran diperoleh DO pada sampel ini adalah pada sampel air sungai, air danau, dan juga air laut berturut-turut adalah sekian ppm, ppm, sekian ppm. Oke? Oke, segitu itu aja untuk materi diometer. Nah, ini waktunya masih ada ya, bisa kalian buat laporannya. Kalau kalian ada pertanyaan, bisa japri Ibu atau bisa kalian tulis di grup ya. Nah, untuk daftar hadir hari ini, beri jempol di kolom yang balas ya, replay. Balas yang di Teams. Oke? Sebelum Ibu tutup, Ibu mau mengingatkan karena kita lagi dalam kondisi pandemi COVID-19 ya, dan keadaannya justru tambah parah ini. Jadi Ibu ingatkan, jangan lupa kalian kalau keluar rumah pakai masker, lalu hindari kerumunan, jaga jarak, sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun dan juga air mengalir ya.
minum vitamin juga. Jadi ya, stay healthy ya. Jaga kesehatan kalian sebaik-baiknya ya. Rumah sakit lagi penuh. Oke, itu aja Ibu. Mohon maaf apabila ada kekurangannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.